Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Sofia Andan Hidayah, NPM 21130210336. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan Nomor 12 Tahun 2010, Pasal 32 sampai 39. Lanjutan dari pasal sebelumnya. Pasal 32 ayat 1, Satuan Organisasi Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk A. Satuan Karya Pramuka, B. Gugus Dharma Pramuka, C. Satuan Komunitas Pramuka, D. Pusat Penelitian dan Pengembangan, E. Pusat Informasi dan Badan Usaha. Ayat kedua, ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 32 ini menjelaskan tentang organisasi pendukung. Nah, sudah disampaikan pada pasal 32 ayat 1 yaitu tentang satuan karya pramuka. Karya-karya pramuka ini dijadikan satu dengan ini dapat mendukung yang namanya gerakan pramuka di Indonesia. Lalu ada Gugus Dharma Pramuka, Satuan Komunitas Pramuka, Pusat Penelitian dan Pengembangan. Jadi ada organisasi untuk mengembangkan atau mencari lebih meneliti tentang gerakan pramuka, itu berada pada organisasi Pusat Penelitian dan Pengembangan agar gerakan pramuka di Indonesia lebih maju. Lalu ada namanya Badan Usaha. Badan Usaha di sini sangat berperan penting dalam gerakan pramuka karena jika ada acara, badan usaha ini bisa mendukung gerakan pramuka agar lebih lancar lagi dalam melakukan aktivitas ataupun Bagian kelima, Majelis Pembimbing pasal 33 ayat 1 pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis pembimbing. Ayat 2, Majelis Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Ayat 3, Majelis Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur A. Pemerintah, B. Pemerintah daerah, dan C. Tokoh masyarakat. Ayat 4, Majelis Pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Nah, pada pasal 33 ini menjelaskan tentang majelis pembimbing. Artinya, di dalam majelis ini atau dalam pasal 33 ini adanya bimbingan moral dan keorganisasian gitu, serta memfasilitasi tentang penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Karena dalam gerakan pramuka ataupun anak pramuka itu harus memiliki moral yang baik sehingga harus dibina dan harus diajarkan. Nah, pada pasal 33 ini menjelaskan tentang majelis pembinaan moral agar moral anak pramuka di Indonesia adalah moral yang baik. Pasal 34 ayat 1 ketentuan lebih lanjut mengenai tugas fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Ayat 2, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. Bagian ke-6, atribut pasal 35 ayat 1 gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa A. Lambang, B. Bendera, C. Panji, D. Himne, dan E. Pakaian seragam. Ayat 2, atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Pada pasal 35 ini menjelaskan tentang atribut atau barang-barang atau benda-benda apapun yang digunakan pada gerakan pramuka atau tentang kepramukaan. Ada lambang, lalu ada panji, ada bendera, ada topi, dan alat-alat yang lainnya gitu, yang biasanya harus dan wajib dipakai saat pramuka. Bab 5, tugas dan wewenang pasal 36, pemerintah dan pemerintah daerah bertugas A. Menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. B. Membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan C. Membantu ketersediaan tenaga, dana,
dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Pasal 37 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pada pasal 36 ini menjelaskan tentang pemerintah dan pemerintah daerah. Di sini pemerintah dan pemerintah daerah ini sudah melakukan tugas dan fungsinya gitu. Yaitu yang pertama untuk menjamin kebebasan berpendapat pada pendidikan kepramukaan gitu, terus mengawasi jalannya pendidikan kepramukaan, memberikan fasilitas. Mereka menjalankan tugasnya gitu sebagai pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendukung yang namanya gerakan pramuka di Indonesia. Ayat 2, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati atau wali kota. Bab 6, hak dan kewajiban. Pasal 38, setiap peserta didik berhak A. Mengikuti pendidikan kepramukaan, B. Menggunakan atribut pramuka, C. Mendapatkan sertifikat atau tanda kecakapan kepramukaan, dan D. Mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Pasal 39, setiap peserta didik berkewajiban A. Melaksanakan kode kehormatan pramuka, B. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka, dan C. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.